Salam mahasiswa, perkenalkan kami dari Tim Dana Diaksa Universitas Negeri Surabaya yang beranggotakan Aprilia Yulianita, Rizdana Gale Pambudi, dan Puji Dwi Pangestu. Di sini kami akan menjelaskan hasil riset manajemen operasional dengan judul Revolusi PLTSA Sumur Batu untuk mewujudkan Clean and Renewable Energy menuju kejayaan listrik Indonesia. Kebutuhan listrik Indonesia kian hari kian meningkat. Salah satu penyedia energi listrik di Indonesia adalah PLTSA. PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam yang berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sesuai dengan namanya yang memiliki bahan bakar utama berupa sampah, maka pembangunan PLTSA adalah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Berkaca terkait kondisi sampah yang ada di Indonesia, dilansir dari Portal Informasi Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 ton, yang artinya terdapat sekitar 185,753 ton sampah setiap harinya. Hal ini tentu saja mengakibatkan peningkatan penumpukan sampah apabila tidak diiringi dengan pengolahan yang lebih lanjut. Berikut ini ditampilkan proyeksi timbunan rata-rata sampah per hari dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yang terus mengalami peningkatan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sampah tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden, yakni Perpres nomor 18 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Akan tetapi, kemudian Perpres ini digantikan dengan Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Tujuan utama penerbitan Perpres ini adalah untuk mendukung program pengolah sampah menjadi energi bersih dan terbarukan serta percepatan pembangunan PLTSA yang ada di Indonesia. Sehingga pada tahun 2019 hingga 2022, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembangunan infrastruktur PLTSA di 12 kota di Indonesia, meliputi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado. Salah satu PLTSA yang telah berhasil dikembangkan adalah PLTSA Benowo yang ada di TPA Benowo, Surabaya. PLTSA ini telah diresmikan pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi PLTSA pertama yang beroperasi dari 7 kota yang telah ditetapkan Presiden melalui Perpres nomor 18 tahun 2016. Pada awalnya, PLTSA Benowo ini menggunakan metode landfill gas power plant, lalu berkembang menggunakan metode gasification power plant yang dapat menghasilkan energi lebih besar. PLTSA Benowo juga telah menerapkan konsep zero waste, di mana sudah tidak akan ada lagi sampah yang tersisa. Dari keberhasilan pengoperasiannya, PLTSA Benowo telah mengolah 95% sampah di kota Surabaya dan menghasilkan 12 MW listrik per harinya. Namun, realisasi pembangunan PLTSA ini ternyata juga menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya pada kasus pembangunan PLTSA Sumur Batu Kota Bekasi. PLTSA yang dikelola oleh PT Nusa Wijaya Abadi ini terus mengalami kegagalan dalam proses uji coba, sehingga kontrak jual beli listrik dengan PLN juga gagal. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan PLTSA Benowo Surabaya yang telah sukses beroperasi. TPA Sumur Batu merupakan salah satu dari 12 lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Indonesia dengan alamat Jalan Pangkalan 2, Jalan Ciketing Udik, nomor 10 RT 4 RW 2 Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan memiliki fungsi utama sebagai tempat penimbunan sampah dari beberapa TPS di wilayah Kota Bekasi dengan rata-rata sampah sebesar 1.500 ton per hari. Penyebab terjadinya kegagalan pada uji coba PLTSA Sumur Batu terjadi akibat refuse defeat flow atau RDF yang memiliki fungsi mengkonversi sampah kota menjadi sampah padat atau mempunyai nilai kalori tinggi, mengalami kerusakan. Kerusakan RDF menjadi indikasi bahwa pelaksanaan manajemen operasional dilakukan secara sembarangan dan tidak struktur karena tidak adanya persamaan persepsi pada 5 aspek dasar dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, meliputi hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi.
antara pemerintah Kota Bekasi selaku pemilik proyek dengan PT Nusa Wijaya Abadi selaku pengembang, sehingga realisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan target landfill. Landfill merupakan metode penimbunan secara sistematis dan terkendali membentuk lapisan atau layer sampah bertingkat sesuai dengan urutan kedatangan sampah ke TPA. Sampah yang datang paling awal ditimbun di lapisan paling bawah, diratakan dan dipadatkan dengan bantuan alat berat. Lapisan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah secara merata untuk mengurangi pelepasan gas yang berbau dan menahan penetrasi oksigen ke dalam lapisan sampah, sehingga kondisi lapisan ini menjadi anaerobik. Lapisan sampah ini berfungsi sebagai reaktor biogas yang di bagian atasnya bisa dipasang pipa untuk penyaluran biogas ke tangki penyimpanan bahan bakar. Sedangkan di dalam tanah di bagian bawah lapisan padat dipasang pipa untuk menampung cairan lindi hasil reaksi dan air hujan untuk disalurkan ke kolam yang kemudian diproses menjadi pupuk tanaman. Dengan perangkat sistem pengendalian sanitasi yang baik, proses aliran energi pada sistem pembangkit listrik tenaga sampah diawali dari energi yang bersumber dari biomasa, diubah menjadi energi dalam bentuk gas melalui proses anaerob dalam sistem landfill. 1 ton biomasa dapat menghasilkan 235 meter kubik dalam waktu 400 hari. Setelah melewati filter, nilai kalor per meter kubik gas bertambah. Hal ini dikarenakan adanya reduksi gas CO2 sebanyak 20% per meter kubik. Biogas yang masuk ke filter setelah melewati proses pemanasan awal dengan heat exchange, biogas hasil purifikasi selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar generator mesin HCCI. Generator mesin HCCI memiliki efisiensi lebih dari 40%, lebih kurang 60% dari energi yang hilang diantaranya. Berikut ini adalah analisis kelayakan yang telah kami lakukan terhadap PLTSA Sumur Batu. Yang pertama adalah analisis kelayakan aspek pasar dan pemasaran. Apabila dilihat dari potensi, PLTSA Sumur Batu memiliki proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik nasional sekitar 6,9% per tahun. Yang hal ini sesuai dengan keputusan Menteri ESDM tahun 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang usaha produksi listrik dari PLTSA Sumur Batu memiliki potensi pasar yang cukup tinggi. Aspek pasar yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi 1. Peningkatan kualitas operasional melalui kerjasama dengan PLN. 2. Pengoptimalan ekonomi of scale untuk menghasilkan listrik semaksimal mungkin dengan menekan biaya yang dikeluarkan. Serta yang ketiga, program pemeliharaan dan pengembangan. Analisis kelayakan yang selanjutnya adalah aspek teknis yang terdiri dari lokasi dan pemilihan teknologi. Pada lokasi, PLTSA Sumur Batu terletak di Sumur Batu, Kota Bekasi yang berdampingan dengan lokasi TPA Sumur Batu. Dan dari segi teknologi, PLTSA Sumur Batu menggunakan teknologi Circulating Heat Combustion Boiler System yang ramah lingkungan dan bisa menghasilkan listrik 1,5 MW untuk suplai 4.500 sampai 9.000 rumah dengan kapasitas sampah yang mampu dimusnahkan sebanyak 3,3 ton dalam per jam. Di samping melakukan analisis kelayakan, kami juga melakukan analisis SWOT yang terdiri dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari PLTSA ini adalah menghasilkan listrik 1,5 MW serta mampu memusnahkan sampah sebanyak 3,3 ton per jam. Sedangkan kelemahan yang dimiliki yaitu keterbatasan dari segi sarana dan prasarana, serta output yang dihasilkan masih jauh dari target. Dilihat dari sisi peluang, PLTSA Sumur Batu memiliki peluang pasar yang baik karena permintaan listrik terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan adanya gerakan dari pemerintah mewujudkan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain, keberadaan produsen listrik yang ada di Indonesia menimbulkan persaingan yang tinggi sehingga menjadi ancaman bagi PLTSA Sumur Batu. Analisis selanjutnya yang kami lakukan yaitu analisis pemangku kepentingan yang meliputi pemangku kepentingan, tingkat kepentingan, dan tingkat pengaruh. Berdasarkan hasil riset serta analisis yang telah kami lakukan, kami menawarkan langkah strategis yaitu 1. Nota kepahaman dan persamaan persepsi. 2. Studi banding ke PLTSA Benowo yang telah sukses beroperasi. 3. Mengirim teknisi ke PLTSA Sumur Batu untuk magang di PLTSA Benowo. Yang keempat, mendatangkan teknisi yang kompeten dalam bidang PLTSA. Yang kelima, riset ulang. Dan yang keenam, inovasi pengembangan penataan ruang terbuka.